warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seluruh para sahabat netizen. Coba Kami saya ingin sedikit menanggapi ya. Nah, saya tentang ambil air, saya bocah ngepel. yang usia 3 Kamar tahun pertama. hilang itu ya. Di sini Ibu saya ingin menanggapi. di situ. Bahwasanya kan ini lagi gempar bumi. Anak saya Ada yang lari bilang ke dia itu sini. diculik, orang enggak dia makhluk gaib lah atau apa. Sebenarnya begini, Pokoknya para muter sini sahabat ya, netizen. antara rumah sini Di rumah sini. kampung itu memang saya lihat Langsung ada hilang, saya makanya bingung seperti gitu. Perkampungan gaib ya. perkampungan gaib seperti kalau bilang orang Bunian. Mm-mm. Tapi kalau menurut saya itu bukan makhluk gaib, itu hilang di bawah orang manusia seperti kita. Karena begini, saya sudah mengumpulkan seluruh para ulama, spiritual, dukun semua. Mereka semua sama seperti. Jadi saya menunggu 6 hari. Kalau memang 6 hari itu balik, berarti alhamdulillah ya. Tapi ini sudah 7 hari. Sudah lewat Sudah 6 7 hari. Berarti itu campur tangan manusia. campur tangan manusia bisa jadi diculik bahasa apa karena Tapi kalau gini Mas, kalau dilihat kita ini nggak bisa nerka-nerka juga ya kan. nggak bisa Yang kita pasti ini tebak-tebak kerjaan bohongin. manusia gitu ya. Apakah masih di daerah itu kita juga belum tahu Ya. karena kita tidak bertugas untuk menerawang-nerawang. Ya betul. Ya. Kalau kita tidak tahu itu masih di RC apa enggak. Cuman intinya itu kalau menurut saya pribadi tidak ada hubungan diculik makhluk gaib. Itu Iya. hanya sosok seorang manusia seperti Iya. kita. Oke Mas, jadi ini sampai dengan detik ini ternyata antusias paranormal yang ada di daerah sana itu begitu antusias Mas. Iya. Jadi ingin membantu, menolong, menunjukkan kemampuan kegaibannya Betul, gitu. betul. Menurut Mas Ahmad, apakah perlu ya paranormal ini turun langsung ke sana untuk melakukan ritual-ritual yang mungkin di luar Islam atau gimana? Perlu nggak tuh Mas? Kalau menurut itu ya tidak ada masalah karena setiap spiritual kan masing-masing punya versi. Nah, ada yang versi yang seperti ini, ada yang mengandung, kalau kita bilang kesirikan itu versi dia, kalau menurut kita sirik itu masing-masing versi, tidak salah. Oke, jadi gini Mas, ada salah satu paranormal yang saya lihat di Google, katanya dia minta barter sama anaknya itu sama uang yang diambil sama ayahnya. Uang yang pernah diambil mungkin dari daerah situ. Iya. Itu versi paranormal yang ada di Google. Sama anaknya gitu, anaknya itu dia. Barter. Untuk spiritual itu gitu. Iya. Jumpa. Itu udah salah. Kalau di barter seperti itu. Di barter sama penghuni Iya. gaib di situ. Jadi si paranormal ini menganggap si anak itu masih ada di alam gaibnya mereka gitu. Berarti masih Cuman dia- kalau ayahnya nggak ngembalikan duit itu ke tempat dia ngambil, dia nggak bakal mengeluarkan. Itu menurut Mas gimana? Itu salah itu. Karena berarti itu dia membuat anak ini jadi macam kayak tumbal jadinya. Karena kan dia bapaknya dapat duit situ. Tapi kan di Indonesia memang ada yang seperti itu, Mas. Ada memang semua di Indonesia ini semua sekarang ini dihalalkan. Namanya di kehidupan manusia itu ada Semua manusia mereka dan ada iblis, ada setan. dihalalkan mereka segala cara demi Oke. uang. Demi uang ya. Jadi kita nggak tahu Mas, ini kan pandangan paranormal ya yang bilang ayahnya itu pernah ngambil duit situ. Apakah betul dan enggak kita kan nggak tahu Iya, Mas. karena bisa aja paranormal ini kadang-kadang. Makanya itu saya di sini mengingatkan apakah perlu banyaknya paranormal itu ke sana terus menjabarkan apa ya dari pikiran mereka, dari kegaiban mereka masing-masing Mas. Nanti jadi entah kayak mana-mana nih Mas. Iya betul, memang itu versi masing-masing. Tapi kalau dibilangnya kalau barter dengan anak yang mau tadi itu tidak bisa kita pastikan. Karena kita nggak tahu bapak yang betul apa nggak dapat uang di situ. Oke. Ini Mas tadi dari apa juga pemberitaan saya lihat ayahnya ini melihat anaknya yang ada di kamar almarhum neneknya. Jadi kan mereka ini tinggal di rumah nenek yang kosong. Kemudian apa namanya? Si anak tadi Mas, ini dilihat ayahnya itu dipeluk dipegang sama sosok yang berwarna hitam Mas. Makanya apakah perlu dilakukan doa bersama atau perwiritan di rumah neneknya itu atau gimana Mas? Itu sangat perlu. Itu berarti begini, kalau menurut Bermanfaat kita ajaran Islam itu
apa dia ada juga istilah itu almarhum nenek ini berarti rindu karena mungkin sudah lama mereka tidak mudik ke situ. Jadi dia rindu, itulah caranya mereka harus mengirimkan doa. Membuat acara Terlepas apakah tadi kan Mas bilang dia ini udah dibawa orang bukan makhluk bunian. Jadi doa seperti itu yang dilakukan di rumah neneknya itu mungkin bisa menyadarkan orang yang bawa itu supaya kembali ya Mas. Iya betul. Oke ya. Sekalian itu tadi, sekalian untuk dua dia, satu untuk menyadarkan orang yang membawa anak itu, kedua kalau memang betul pun ada anak itu dipeluk sosok untuk menenangkan neneknya tadi. Berarti secara tidak langsung kita perlu kiai Mas. Betul. Ya, bukan perlu paranormal atau dukun-dukun ya. Perlu. Yang malah datang dukun-dukun ini malah buat bingung. Tapi kalau datangnya kiai-kiai kita malah dikasih doa, luluhkan hati yang bawa ya, orang yang bawa ini supaya kembalikan si Darel itu tadi ya. Betul. Bocah berusia 3 tahun. Dia perlu banyak spiritual, guru besar, kiai aja untuk mendoakan agar terbuka pikiran orang yang bawa dia. Alangkah indahnya kalau misalnya ada pemberitaan Ustadz Kiai besar ya yang namanya sudah luar biasa turun ke lokasi, doain tempat itu ya. Seperti buya-buya itulah. Ya, luar biasa. Jadi kalau dari pandangan Mas Ahmed, beliau ini udah dibawa ya Mas sama orang ya. Bawa orang, bukan gaib, bawa orang ini. Karena kalau dari Mas Ahmed bilang tadi kan 6 hari saya tunggu. Iya, ini udah 7 hari. Kalau 6 hari saya tunggu, oke, kembali dia, kita nggak usah bahas ini. Tapi ketika lewat dari 6 hari, kemungkinan besar ini dibawa. Iya, dibawa seperti kita manusia. Kebetulan lewat di rumah neneknya mungkin nampaknya sendiri, culik kan ya. Iya. Kita kan tidak tahu yang menculik ini laki atau perempuan, kita tahu. Dan ada kepentingan apa juga nggak tahu ya. Kepentingan dia, tahu dia tidak ada anak, kepingin ada anak, suka dengan anak ini si Darel ini, bisa jadi kita ada banyak hal lah kalau penafsiran tentang itulah. Kita tidak bisa sujon pikir yang negatif pada yang menculik ini, yang membawa ini. Ya, kita masih berbaik sangka aja Mas. Mudah-mudahan si Darel ini sehat selalu dijaga ya, dijaga makannya, dijaga minumnya, dikasih kebahagiaan juga pada saat ini, tidak menderita. Dan ya. Allah pun selalu melindunginya juga. Nah ini buat orang tua Mas, tentunya kan saat ini lagi cemas ya Mas. Cemasnya luar biasa. Jangankan beliau, saya kalau punya anak nggak balik-balik. Ya pasti cemas. Satu hari aja kita anak kita tuh dia nampak belum pulang, pasti itu sudah cemas sekali tuh. Oke. Mas, kita kan berharap ya dengan viralnya video Darel yang hilang ya, misterius. Betul. Banyak pemberitaan yang mengaitkannya dengan diculik bunian segala macam. Tapi kita masih punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada beliau, undang anak yatim ya Mas ya. Ke rumah nenek tadi atau di mana lah. Terutama untuk khusus orang tua Darel. Undang anak yatim, mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungannya juga untuk Darel. Iya, Mas. Untuk orang tua ini menyikapi kalau misalkan ada paranormal yang datang. Kita berkaca dari kejadian di Langkat dulu ya. Di mana ratusan paranormal itu datang. Tapi hasilnya sama sekali nol. Banyak yang nginep di situ, teman-teman. Banyak yang nginep di situ paranormal luar biasa dengan bawa bahan-bahan. Saya nggak mau merendahkan paranormal ya, cuman kok hasilnya kayak nebak-nebak. Karena gitu. begini, setiap makin banyak datang spiritual atau paranormal, ini masing-masing punya versi. Semua jawabannya yang maksudnya gini teman-teman ya. Teman-teman jangan bilang Mas Denny itu nggak pro sama paranormal. Enggak, bukan gitu. Maksudnya kehadiran paranormal pada saat ketiga bocah di Langkat itu hilang, itu malah buat stres orang tuanya. Versi A ini bilang begini, versi B bilang begini. Nah, hingga suatu ketika ada yang buat YouTube katanya saya tahu keberadaannya gini-gini. Saya masih heran apakah orang tua daripada anak ini mau datang. Ternyata datang teman-teman. Nah setelah datang ya yang katanya dia tahu keberadaannya. Nah ujung-ujungnya ya dibilang perkiraan. Karena ya kita bilang ini sama kayak paranormal juga, nerawang-nerawang juga. Saya kecewa banget loh ini. Sama siapa dulu ada TV Langkat dulu namanya itu. Jadi untuk orang tua Darel, ayah dan ibunya, jangan anti spiritual ini bilang ini percaya dan fokus aja ya, kalau ada kiai jumpain kiai. Dan jangan lupa sholat dan mohon petunjuk pada Allah. Hanya dia nih kunci satu-satunya pertolongan kita yang bisa membantu kita menolong
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, mudah-mudahan kita berdoa juga semoga beliau itu kembali dengan kondisi selamat. Ya, Amin, betul. amin ya robbal alamin. Mas, kita berdoa untuk Dek Darel ya, Ya. semoga beliau bisa kembali sehat, selamat ya, tanpa kurang satu tanpa apapun. sehelai Ya. rambut pun tidak kurang. Yuk Mas, kita doain. Untuk Al-Fatihah. Presiden yang tidak beragama muslim mohon doa menurut agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, lindungilah adik kami Darel agar Kau selalu melindunginya dan bisa kembali secepat segera mungkin tanpa kekurangan sedikit pun, tak sehelai rambut pun tidak ada kurang sedikit pun ya Allah. Dan tenangkanlah kedua mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin.